Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amira Uristi Mutia dengan NIM 01.2432 dari Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus prestasi jual beli tanah dan bangunan dengan nomor putusan 1061-PDTG-2019-PNSBY. Identitas perkara nomor putusan 1061-PDTG-2019-PNSBY. Tanggal register 25 Oktober 2019, tanggal musyawarah 12 Maret 2020, dan tanggal putusan 19 Maret 2020. Pihak yang bersengketa yang pertama yaitu Muhammad Ihsan, lahir di Jombang pada tanggal 10 Agustus 1970, berumur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, berkedudukan di Dharma Wangsa 7 nomor 14, RT 010 RW 001 Surabaya, sebagai pembeli rumah berikut tanah dan bangunan milik tergugat. Pada saat ini sedang menunggu dan mencari tergugat untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik. Yang selanjutnya, Muhammad Ihsan disebut sebagai penggugat. Yang kedua, yaitu Mimit Sugiharto SH, yang dahulunya beralamat di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1, Surabaya, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya atau goib, sebagai pihak yang menjual rumah, namun kini saat diminta untuk balik nama sertifikat, keberadaannya tidak dapat ditemui atau hilang tanpa kabar. Yang selanjutnya, Mimit Sugiharto disebut sebagai tergugat 1. Dan yang terakhir yaitu Dr. Randa Mary Nataliawati atau Mirah Nazarahwati, sarjana psikologi, yang dahulunya beralamat tempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya, yang dahulunya diketahui sebagai istri Mimit Sugiharto, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 karena tidak pernah mengingatkan akan tanggung jawab dari tergugat 1 untuk menunaikan tanggung jawabnya untuk rangkaian penyelesaian jual beli. Duduk perkara, oleh karena penggugat telah melunasi pembayaran atas jual beli rumah berikut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 942 kepada tergugat 1, dan para tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menimbulkan kesulitan bagi penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak melaksanakan rangkaian penyelesaian jual beli yang ditandai dengan dibuatkan perjanjian jual beli di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan prestasi. Untuk kronologis perkara, yang pertama pada tanggal 8 Januari 2017, penggugat dan tergugat 1 melakukan serah terima pembayaran DP sebesar 10 juta rupiah melalui kwitansi yang merupakan rangkaian jual beli rumah berikut tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan asli sertifikat hak milik nomor 942 yang di dalamnya termaktub surat ukur sementara nomor 1365 tertulis atas nama Mimit Sugiharto SH yang didapatkan dari akta hibah melalui PPAT Aryani SH. Yang kedua, bahwa atas jual beli objek sengketa tersebut telah disepakati bersama antara penggugat dan tergugat 1 dengan harga sebesar 350 juta rupiah. Harga mana tersebut telah dibayar lunas oleh penggugat kepada tergugat 1 melalui kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007. Yang ketiga, bahwa sejak dilakukannya jual beli atas objek sengketa seketika dalam penguasaan dan dimanfaatkan sebagai rumah tinggal oleh penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun. Selanjutnya, bahwa dengan dasar tersebut, penggugat menunggu dan mencari tergugat 1 untuk selanjutnya melakukan balik nama sertifikat hak milik, tetapi tidak menemukan, hingga beberapa kali mendatangi keluarga tergugat 1, baik orang tua yang tinggal di Jombang maupun adik di Mojokerto, tetapi tidak menemukan tergugat 1. Bahkan setelah menjual rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Di lain pihak, penggugat selaku pembeli atas objek sengketa sangat berkepentingan untuk balik nama objek sengketa ke atas nama penggugat, karenanya jelas bahwa tergugat 1 telah melakukan prestasi.
Yang kelima, bahwa sebagai akibat prestasi dari tergugat satu sehingga penggugat tidak dapat melakukan peresmian jual beli sekaligus balik nama atas objek sengketa ke atas nama penggugat, maka adalah sangat beralasan apabila jual beli antara penggugat dengan tergugat satu atas objek sengketa akuo dinyatakan sah menurut hukum, dan sekaligus menetapkan penggugat sebagai pemilik sah satu-satunya atas objek sengketa. Isi gugatan yang pertama menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan para tergugat melakukan prestasi. Yang ketiga menyatakan sah jual beli antara penggugat dan tergugat satu atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya dengan dasar sertifikat hak milik nomor 942. Yang kelima, menyatakan penggugat adalah pemilik satu-satunya atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya dengan dasar sertifikat hak milik nomor 942. Yang keenam, menyatakan untuk dapat melakukan proses tindakan hukum selanjutnya untuk mendapatkan akta jual beli nama sertifikat hak milik nomor 942 di atas namakan penggugat adalah sah. Yang keenam, menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta walaupun ada upaya hukum perlawanan atau verzet, banding kasasi peninjauan kembali atau uitvoerbaar bevoorraad. Yang ketujuh, menyatakan para tergugat harus mematuhi segala putusan. Yang kedelapan, menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Pertimbangan hakim, bahwa berdasarkan relas-relas panggilan, tergugat 1 dan tergugat 2 telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir atau verstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Yang kedua, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat satu telah melakukan serah terima pembayaran DP sebesar 10 juta rupiah, tanda bukti kwitansi sebagai rangkaian jual beli rumah berikut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya dengan bukti kepemilikan salinan asli sertifikat hak milik nomor 942 dan surat ukur sementara nomor 1365 atas nama Mimit Sugiharto SH, atas akte hibah melalui PPAT Aryani SH nomor akta 40/2003 tanggal 25 April 2003 terletak di Kecamatan Gayungan Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara jalan umum, sebelah selatan tanah hak milik, sebelah barat tanah hak milik, sebelah timur tanah hak milik. Yang ketiga, bahwa objek sengketa tersebut antara penggugat dengan tergugat satu dengan harga sebesar 350 juta rupiah dan harga tersebut telah dibayar lunas oleh penggugat dengan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 yang sebelumnya merupakan hak tanggungan nomor 4071/2003 yang nantinya akan dijadikan untuk mendapatkan pengesahan jual beli dan proses balik nama yang mana nantinya akan mendapatkan salinan asli sertifikat hak milik nomor 942, yang mana pihak pemberi kredit yaitu Bank UOB Buana memberikan surat keterangan lunas dengan nomor 9/CI/SBY/01088 tertanggal 28 Agustus 2009. Dan perihal pengantar roya sertifikat dari Bank UOB Buana dengan nomor 09/CCI/SBY/01089 tanggal 28 Agustus 2009. Dan yang keempat, bahwa sejak dilakukan jual beli sampai dengan pelunasan jual beli tersebut, objek sengketa seketika dalam penguasaan dan dimanfaatkan sebagai rumah tinggal oleh penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun. Selanjutnya, penggugat menunggu dan mencari tergugat satu untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor 942.
Akan tetapi, tergugat satu tidak diketahui tempat tinggalnya, hal mana bersesuaian dengan bukti P12A berupa relas panggilan sidang PN Surabaya melalui media cetak harian koran tertanggal 10 Desember 2019 dan bukti P12B berupa relas panggilan sidang PN Surabaya melalui media cetak harian koran tanggal 7 Januari 2020, bukti P12B membuktikan bahwa benar tergugat 1 dan tergugat 2 saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga relaas panggilan dilakukan melalui media massa atau koran. Yang kelima, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat telah melunasi pembayaran atas jual beli rumah berikut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 942 kepada tergugat 1 dan para tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menimbulkan kesulitan bagi penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak melaksanakan rangkaian penyelesaian jual beli yang ditandai dengan dibuatkan perjanjian jual beli di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan manifestasi. Putusan hakim yang pertama menyatakan para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. Yang ketiga, menyatakan para tergugat melakukan manifestasi. Dan selanjutnya menyatakan sah jual beli antara penggugat dan tergugat 1 atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya dengan dasar sertifikat hak milik nomor 942 yang sebelumnya dijaminkan di Bank UOB Buana atau PT Bank UOB Buana, memberikan keterangan lunas dengan nomor 09-CCI-SBY-01088 tertanggal 28 Agustus 2009 dan pengantar roya sertifikat dari PT Bank UOB Buana dengan nomor 09-CCI-SBY-01089 tertanggal 28 Agustus adalah sah, yang di dalamnya termaktub surat ukur sementara nomor 1365 tertulis atas nama Mimit Sugiharto SH. Yang didapatkan dari akta hibah melalui PPAT Aryani SH, nomor akta nomor 40/2003 tertanggal 25 April 2003 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, yang dahulunya masuk Kecamatan Gayungan, Kelurahan Ketintan dengan batas-batas sebelah utara jalan umum, sebelah selatan tanah hak milik, sebelah barat tanah hak milik, dan sebelah timur tanah hak milik. Yang kelima, menyatakan penggugat adalah pemilik satu-satunya atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya dengan dasar sertifikat hak milik nomor 942 yang sebelumnya dijaminkan di Bank UOB Buana atau PT Bank UOB Buana, memberikan keterangan lunas dengan nomor 09-CCI-SBY-01088 tertanggal 28 Agustus 2009 dan pengantar roya sertifikat dari PT Bank UOB Buana dengan nomor 09-CCI-SBY-01089 tertanggal 28 Agustus 2009 adalah sah, yang di dalamnya termaktub surat ukur sementara nomor 1365 tertulis atas nama Mimit Sugiharto SH yang didapatkan dari akta hibah melalui PPAT Aryani SH, nomor akta nomor 40/2003 tertanggal 25 April 2003 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dahulunya masuk Kecamatan Gayungan, Kelurahan Ketintang dengan batas-batas sebelah utara jalan umum, sebelah selatan tanah hak milik, sebelah barat tanah hak milik. Yang keenam, menyatakan untuk dapat melakukan proses tindakan hukum selanjutnya untuk mendapatkan akta jual beli nama sertifikat hak milik nomor 942 di atas namakan penggugat adalah sah. Yang ketujuh, menghukum para tergugat untuk mematuhi putusan ini. Dan yang kedelapan, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp4.571.000. Dan yang terakhir, menolak gugatan para tergugat. Mohon maaf, maksud saya menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya.
Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis saya mengenai putusan ini. Jual beli tanah pada dasarnya sudah diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pasal tersebut sudah eksplisit menjelaskan bahwa jika terjadi jual beli, seperti jual beli tanah yang merupakan benda yang tidak bergerak, dan di jual beli tersebut, kedua belah pihak telah menyetujui hak dan kewajibannya sebagai pembeli dan penjual, maka mereka harus melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada putusan ini terjadi pelanggaran hukum perdata, yaitu wan prestasi. Dalam jual beli tanah yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan selaku pembeli tanah serta bangunan dan Mimit Sugiharto SH selaku pihak yang menjual tanah beserta bangunan yang berada pada di Jalan Ketintang Baru 8 nomor 1 Surabaya disebut sebagai wan prestasi karena keberadaan Mimit Sugiharto pada saat ini tidak diketahui dan penggugat ingin membalik nama sertifikat tanah namun tergugat menghilang. Hal tersebut dapat dilihat dari halaman 3, poin nomor 4. Padahal memang jual beli tanah serta bangunan itu berdasarkan perjanjian tertulis. Selain itu, istri dari tergugat tidak pernah mengingatkan suaminya untuk menjalankan kewajibannya, maka dari itu istri dari tergugat juga diikut sertakan dalam kasus ini. Wan prestasi telah melanggar pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena tergugat tidak diketahui keberadaannya atau gaib, maka penggugat mengajukan gugatan wan prestasi. Dikatakan wan prestasi apabila seseorang yang telah ditetapkan untuk memenuhi suatu perjanjian atau prestasi yang sudah disepakati sebelumnya, namun tidak melaksanakan prestasi tersebut. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi di dalam perjanjian, jika ada debitur tidak memenuhi prestasinya, maka pihak kreditur dapat menuntut. Yang saya analisa dari putusan tersebut, perjanjian jual beli tanah serta bangunan ini termasuk perjanjian obligatoir. Mengapa saya sebut demikian? Karena perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya penjual harus menyerahkan barang. Dengan pengertian tersebut, maka ada keterkaitan dengan kasus ini, di mana pada tanggal 8 Januari 2007 penggugat membayar DP dan kemudian di tanggal 28 Agustus 2007 ia melunaskan pembelian tanah dan bangunan. Sedangkan dari pihak tergugat menyerahkan tanah dan bangunan beserta surat-surat dan sertifikat yang sudah termasuk sebagai rangkaian jual beli tanah tersebut. Meskipun tergugat menghilang sehingga tidak dapat melakukan balik nama atas objek sengketa tersebut, namun dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya telah menetapkan bahwa jual beli adalah sah dan penggugat memiliki hak untuk membalik nama, sehingga jikalau di kemudian hari tergugat datang kembali dengan alih-alih ingin mengajukan gugatan bahwa sertifikat tersebut masih nama tergugat, maka para tergugat tidak dapat mengajukan gugatannya. Hal ini sudah mutlak terdapat pada halaman 3 poin ke-6. Berbicara mengenai keabsahan dalam sebuah perjanjian jual beli tanah dan bangunan, maka saya akan menganalisis apakah perjanjian yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat satu telah memenuhi syarat sah perjanjian. Pada hakikatnya, syarat sah perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut terdapat dua syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif terbagi menjadi dua, yaitu kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perikatan. Dari segi kesepakatan, penggugat dan tergugat satu melaksanakan jual beli tanah dengan kehendak mereka secara sadar. Mereka setuju seia dan sekata tanpa ada perbedaan antara yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan. Kemudian mengenai kecakapan tentunya berkaitan dengan subjek hukum. Karena di dalam putusan ini menyangkut perorangan, maka syarat-syaratnya berdasarkan kecakapan subjek hukum perorangan. Penggugat dan tergugat telah memenuhi usia dewasa yaitu 21 tahun, maka dalam kasus ini syarat subjektif telah dipenuhi. Selanjutnya yaitu syarat objektif terbagi menjadi dua, yaitu syarat hal tertentu dan syarat kausa yang halal.
Berbicara mengenai syarat hal tertentu tentunya berkaitan dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Dalam kasus ini, kedua pihak memiliki perjanjian yang dimana penggugat memiliki janji untuk melunaskan pembayaran tanah dan bangunan, sementara tergugat memiliki janji untuk balik nama sertifikat kepemilikan. Kemudian, syarat kausa yang halal terdapat pada pasal 1335 KUH Perdata yang menjelaskan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan. Yang selanjutnya dijabarkan lagi di dalam pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dapat kita simpulkan bahwa kasus ini memenuhi syarat kausa yang halal. Mengapa demikian? Karena perjanjian jual beli tanah ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Setelah saya jabarkan di atas, maka perjanjian tersebut sah dan karena terjadi wan prestasi, maka wajar saja jika gugatan dari penggugat diterima dan dapat diproses secara hukum perdata. Menurut pendapat saya pribadi, setelah hakim menimbang banyak hal yang kemudian telah dikeluarkannya putusan itu merupakan hal yang setimpal dengan perbuatan para tergugat, dan telah ditemukan juga bagaimana pertimbangan yang tepat dan juga penggugat telah mendapatkan kepastian mengenai sertifikat tanah tersebut. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.